Shalom semuanya, perkenalkan saya Silvi, saya pelayan Tuhan di Gereja Keluarga Allah Jakarta dan melayani di bidang praise and worship, dan suami saya. Dan saya Rian, melayani di IR2 untuk ASER di Neo Soho, Jakarta. Mungkin kami ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Jadi sebenarnya pada saat kami menikah di tahun 2024 di bulan Agustus, kami baru menikah, dan memang dari awal sebelum menikah saya sharing sama suami saya gitu bahwa saya itu punya kendala dari sisi hormonal seperti itu, karena dari waktu saya muda pun saya itu, kalau perempuan kan ada haid ya gitu, ada haid itu saya setahun tuh cuma haid paling 3 atau mentok itu hanya 4 kali dalam setahun gitu, karena memang dari awal itu tidak pernah normal seperti itu. Dan saya juga sempat khawatir gitu ya, namanya kita perempuan concern mengenai keturunan seperti itu. Dan hal itu sudah kami bicarakan sebelum kami menikah, dan pada saat kami sudah selesai menikah di Agustus 2024, dan kami melakukan pengecekan ke dokter pada bulan Oktober 2024, karena memang haid saya kan memang tidak teratur gitu. Dan setelah kami menikah, kami pergi ke dokter obgyn. Nah, pada saat ke dokter obgyn menyampaikan memang setelah dari USG, hasil USG itu sel telur saya yang saya punya itu ukurannya tidak normal atau tidak sesuai dengan ukuran yang normal. Jadi saya punya tuh kecil-kecil seperti itu. Dan memang kalau itu kan mengindikasikan bahwa saya punya PCOS seperti itu. Dan ternyata tidak hanya itu, pada saat dicek pun saya bertanya apakah ada kista, dok? Tidak ada, tapi kita menemukan miom. Miom itu memang puji Tuhannya ada di luar rahim, seperti itu, dan ukurannya 1,6. Nah, itu juga jadi akibat kenapa pada saat saya juga haid gitu, itu sakitnya minta ampun lah seperti itu, bahkan kadang saya pingsan seperti itu. Nah, setelah dari dokter obgyn itu, mungkin saya sebagai perempuan atau sebagai wanita kan sedih gitu, seperti peluangnya ada gitu, tapi ya harus minum obat hormon gitu dan merubah pola hidup dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan ada, tapi kita nggak tahu gitu. Kita orang yang mungkin dikatakan subur itu belum tentu dapat gitu, belum tentu dapat, dan belum tentu dapat cepat seperti itu yang jadi pikiran saya gitu. Dan saya overthinking lah di situ. Tapi dari situ selang berlalu, selama 1 tahun pernikahan kami tetap berdoa sama Tuhan bahwa kita percaya Tuhan yang punya kuasa untuk menunjukkan segala hal dalam hidup kita. Jadi kita tetap berdoa walaupun di perjalanannya kadang pada saat saya telat dan saya coba tes pack negatif, dan hampir sudah banyak sekali tes pack yang sudah saya habiskan gitu, dan memang tidak ada hasilnya rasanya di situ. Nah, itu kadang saya sedih sampai saya sering ngomong sama suami saya, kok belum dikasih ya gitu sama Tuhan kayak gitu. Dan pada suatu hari itu Kira-kira di bulan Juli ya, 2025 lalu, istri saya mengalami kendala gitu kan. Dia itu demam, terus badannya lemas banget. Nah, ketika lemas itu kondisinya dia nggak pernah sedrop seperti itu gitu. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit untuk dicek kondisi tubuh istri saya tuh ada masalah apa. Nah, ketika masuk di IGD itu, dari dokter penyakit dalam melakukan beberapa tes, kemungkinan karena dia lemas sekali dengan tensi juga rendah. Jadi kami dari dokter penyakit dalam menyarankan untuk tes tipes gitu. Dari tes tipes itu
hasilnya normal, tidak ada satupun bakteri tipesnya itu sendiri. Dan dari tekanan darah dan hasil darah itu memang di hasilnya itu drop. Nah, dokter menyarankan untuk istri saya untuk dirawat. Cuman saya masih di dalam hati tuh ada pikiran apakah harus tes yang lain gitu, karena istri saya dari hasil yang ada ini masih belum mencukupi dia harus dirawat. Lalu saya nanyakan dokter, ini kenapa harus dirawat gitu kan. Setelah dokter konsultasi ternyata dokter bilang kalau istri saya itu ada infeksi usus. Cuman dari hati kecil saya kayak Tuhan berbicara sepertinya bukan itu gitu. Akhirnya kami bilang ke dokter, oke, dirawat untuk pemulihan sementara, tapi habis itu kami minta suplemen untuk istri saya. Setelah pulang dan dalam kondisi yang udah lebih baik walaupun masih drop, kami berdua tuh mendapat panggilan kayak apakah harus melakukan tes pack, karena mungkin dari gejalanya istri saya nih kemungkinan hamil. Cuman kami karena pernah periksa sebelumnya, jadi kayak apakah mungkin gitu ini Tuhan berikan sekarang gitu kan. Akhirnya istri mencoba untuk ya udah deh, kita sepakat kita coba tes pack yang pertama. Dari tes yang pertama itu hasilnya masih negatif ya. Di hasilnya itu masih negatif dan kami pikir apakah istri saya memang sakit gitu kan. Kemudian Tuhan masih kasih rema di dalam hati kalau kita coba tes lagi gitu. Yang tes kedua itu kita dapat hasilnya memang, tapi di garis 2-nya itu agak samar. Jadi kami juga kayak ragu apakah ini benar atau enggak, karena kan biasanya garisnya tuh benar-benar enggak samar, ini samar. Akhirnya kita bawa ke dokter ya waktu itu ya. Kita ke dokter objin. Iya. Jadi setelah dapeti hasil tes pack itu, kami putuskan ke dokter objin, dan pada saat di dokter objin juga itu kayak kayak nggak nyangka juga, kayak ternyata ada ini ya, kantong kehamilan. Ada kantong gitu. hamil, ya. Kami tidak menyangka Tuhan mempercayakan hal yang sebelumnya kami anggap ya nanti dulu gitu, mungkin fasenya belum sekarang. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih hadiah. Ini istri saya bisa mengandung, ada kantung kehamilan yang setelah dicek itu yang sebelumnya kami kira itu penyakit, ternyata itu berkat Tuhan dalam bentuk kantung kehamilan seperti itu. Namun berjalannya waktu, di proses yang kita juga menerima berkat hal itu, kita kebetulan ibu saya itu sakit dan kena serangan jantung. Serangan jantung itu hampir sudah yang beberapa kali, ketiga kali. Ya, saya dan istri saya, dan kebetulan istri saya itu kondisi hamilnya itu kurang begitu kuat. Jadi dia masih kadang-kadang lemas, terus masuk ke rumah sakit IGD lagi kan. Dengan kondisi saya harus maintain ibu saya yang kondisinya sedang bolak-balik ICU. Terus kami merasakan campur aduk ya, ada sukacita, tapi juga Tuhan memproses kami gitu dalam berkat itu gitu. Terus suatu waktu saat ibadah di Soho kalau nggak salah waktu itu, saya mendapatkan rema dari Yesaya 43 ayat 2. Itu bunyinya, apabila engkau berjalan melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan, dan atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan apabila engkau berjalan di atas api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan itu pegangan buat kami untuk lalui masa-masa ini, karena Tuhan di satu sisi memberikan berkat dan Tuhan menguji kami. Dan waktu itu terakhir Agustus ya 2025, Mama dipanggil Tuhan untuk pulang.
di hati kami bercampur gitu kan. Dalam kondisi ibu saya sudah merasakan bahagia gitu, walaupun dia mengalami sakit, tapi dia tahu ada cucu pertamanya gitu yang dia bisa rasakan. Dan saat ini kami percaya ibu kami juga berpulang dalam keadaan yang bahagia gitu, dengan mengetahui dia sudah memiliki cucu gitu. Dan kami benar-benar memegang Mazmur itu, saya tadi untuk hidup kami, karena Tuhan tiba-tiba kasih rema itu untuk memperkuat kami gitu di tengah kondisi yang sedang kami jalani. Jadi memang di tahun 2025 itu kayak banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami gitu. Jadi kami sangat bersyukur dengan segala penyertaan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami selalu dikuatkan untuk setiap minggu beribadah gitu. Jadi kami percaya apa yang Tuhan sudah rancangkan adalah rancangan yang terbaik buat kehidupan kami di dalam keluarga kami, dan terlebih kami bersyukur sekali dengan apa yang Tuhan sudah kasih gitu, dengan berkat yang ada di dalam diri kami, yaitu anak yang kami nantikan gitu. Bahkan itu tidak pernah terpikir gitu oleh kami, karena kami selalu melihat gitu kayak orang yang normal saja itu Tuhan belum kasih gitu, belum izinkan dikasih secepat ini. Dan di kami yang kami pikirkan itu kayak mustahil, tapi itu tidak mustahil bagi kami. Jadi kami sangat bersyukur sekali dengan penyertaan Tuhan, dan apapun yang Tuhan rancangkan, kami percaya itu adalah rancangan yang terbaik. Dan kami percaya seperti firman Tuhan yang disampaikan di bulan Desember ini, bahwa ada restorasi, ada pemulihan dalam kehidupan kami. Mungkin kami juga merasa ya gitu, di masa-masa kemarin mama mertua sakit gitu, saya juga harus dirawat secara tenaga, biaya, dana kami juga sudah habis gitu, terkuras. Tapi kami mau tetap percaya gitu bahwa Tuhan sendiri, Tuhan adalah Allah segalanya yang mampu memulihkan untuk segalanya. Jadi kami bersyukur sekali dengan apa yang berkat Tuhan yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kami gitu. Kami mengajak untuk seluruh jemaat keluarga Allah untuk masuk tergabung di dalam Komsel, karena kami pun merasakan di dalam Komsel itu tidak hanya Komsel dan sharing, tapi kita bertemu dengan keluarga yang menguatkan kita, yang mensupport kita, yang selalu memberikan penguatan dalam segala keadaan. Dan saya juga mengajak seluruh jemaat untuk masuk gitu setiap hari Minggu untuk beribadah, bergereja di keluarga Allah, karena kami pun merasakan bahwa setiap minggu itu pasti ada rema yang baru yang selalu menguatkan kami, yang selalu meneguhkan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami setiap harinya. Dan mungkin ada teman lagi. Mungkin di Komsel itu sendiri kami lebih dikuatkan karena kami mendapatkan keluarga selain keluarga inti ya. Kami dapat keluarga dari keluarga dalam Tuhan yang menguatkan kami di setiap perjalanan hidup kami sih. Jadi di Komsel itu, ayo mari join, di sana kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mungkin itu saja dari kami. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.